Ketemu lagi di channel saya, Biner Barlutan Nenggolan. Kali ini kita akan belajar bagaimana mensimulasikan ESP32 atau IoT ke Walkway. Kita buka Google Chrome-nya. Oke, kita tulis di sini Walkway. Nah, Walkway ini adalah software simulasi untuk mensimulasikan perangkat Arduino ESP32 maupun STM32 Raspberry Pi ya. Ini semua bersifat online atau terkoneksi dengan jaringan WiFi yang ya, kalau tidak nggak bisa ya, dia harus koneksi dengan jaringan. Oke, nah kita buka ESP32. Nah, ini merupakan ya project contoh atau tampilan project contoh ya, yang bisa kita buka, kita pelajarin ya. Oke, kita buka, kita pelajarin. Nah, ini ya contoh yang sudah ada. Oke, nah baru kita bisa jalankan, kita klik. Nah, ini dia tidak menggunakan WiFi, dia manual. Nah, artinya ya tidak menggunakan WiFi, contohnya tidak menggunakan WiFi. Oke, kita kembali ke Walkway. Ini codingannya, artinya perintahnya. Ini adalah perangkatnya, ini adalah tampilan alat ini bekerja atau jalan ya. Kita klik ini Walkway. Nah, namun kalau bisa kita login ya, jadi jangan lupa kita login. Kalau sudah login seperti ini ya, ini tandanya sudah login ya, artinya sudah mendaftarkan akun kita ke Walkway, supaya file yang kita buat atau aplikasi ya kita buat itu bisa tersimpan ya. Kita klik ini, dia tersimpan di sini, My Project, yang merupakan karya kita ya. Ini karya yang kita buat ya. Nah, oke, jadi kita bisa lihat ya. Oke, kembali ke Walkway, kita klik ESP32, baru masuk ke ini ESP32. Nah, oke, kali ini kita akan mengaplikasikan ya ESP32 dengan sensor DHT 22. Nah, DHT 22 kita klik. Nah, ini oke, baru kita klik ini sensor LED-nya, nah kita klik 3 kali ya, lagi. Oke, kita klik geser, klik lagi geser, kita buat sejajar. Oke, nah udah, kalau udah kayak gini sejajar gini, colornya kita klik ini, kita klik warnanya warna hijau, kita klik lagi warna kuning, jadi merah, kuning, hijau. Ini sensor kelembapan maupun suhu ya. Nah, oke, seperti mana kita harus hubungkan. Perangkat ini harus memiliki ya sumber tegangan ya. Oke, kita tunjuk pinnya masing-masing. Ini VCC berarti ke sumber positif. Kalau kita seperti ini yang nggak cocok, kita klik garisnya, baru kita tekan del pada keyboard ya. Oke, VCC harus ke dengan VCC ya. Oke, memperbesar kecilnya itu kalau kayak gini kita, nah kayak gambarnya seperti ini ya, artinya bengkok-bengkoknya banyak, klik. Nah, kita mau luruskan ya. Oke, kita klik ini, kita turunkan ke bawah dengan ping. Nah, oke, lurus ya. Itu ngedit garisnya atau ngedit apa ya, kabelnya ya. Oke, negatif, ground ke ground ini ya, ground ke ground. Oke, baru kita klik lagi LED-nya ke arah ground ya. Oke, ground. Oke, ini arah ke ground lagi, ini arah ke ground lagi. Oke, simbolnya ground atau negatif itu arah hitam. Kita klik ini, hitam semua kita buat ya, garisnya hitam semua. Oke, nah udah oke gini. Nah, ini udah terhubung ya, DHT22 dengan LED ya ke
ESP32. Nah, untuk ini kita harus sesuaikan dengan codingannya ya. Untuk pin-pin yang sisa ini, pinnya SDA sama pinnya NC ya, sama LED A, LED B, LED C ini kita harus koneksikan dengan perintah. Nah, perintahnya belum kita buat, namun kita cari perintahnya atau codingannya, bantuannya menggunakan JGPT. Oke, kita ketik JGPT. Oke, kita tunggu dulu, baru kita tulis di sini ya apa yang mau kita cari codingannya. Ini jangan terlalu besar ya. Oke, memperbesar kecilnya ini tampilan menggunakan ya kontrol plus ya. Oke, tanda plus ini ya, memperbesar tampilan ya pada keyboard ya. Oke, kalau pada mouse ya yang kanan scrollnya. Jadi kita klik sini codingan ESP32 WiFi dengan sensor DHT22 dan LED merah, kuning dan hijau. Selalu kita buat namanya trainnya di Walkway. Oke ya, di Walkway ya, artinya di software Walkway ya. Kita enter ya, kita klik itu, maka dia akan mencari atau memberikan informasi. Oke, nah ini ya sudah kelihatan ya, koneksi komponen ke Walkway terdiri DHT22 ya, datanya di GPIO 15, LED itu terhubung di 25, 26, 27 ya, ini ya. Oke, nah ini harus kita perhatikan menyesuaikannya menggunakan bantuan daripada data gambar ya. Jadi bisa kita download gambarnya di internet ya, gambar datanya ini ya. ESP32 nya ini kita buka dulu. Nah ini patokannya nih ya. Oke, memang di sini sudah ada petunjuknya ya, artinya di waktunya sudah ada petunjuknya. Ini kita klik, kita tahan, kita tarik ke sini supaya tidak terlalu lebar, biar lebih lebar ininya tampilan perangkatnya ya. Ini ada ini ya petunjuknya ESP ya. Oke, nah ini petunjuk ESP, nomornya sama yang ada di sini, tapi lebih bagus kita sesuaikan dengan yang ada digambar ini. Oh, berarti kalau kita lihat tadi ya salah hubungkan, maka program jalan tapi tampilan tidak muncul, seperti mana LED tidak menyala ya. Kalau kita di sini GPIO 25, nah kita harus pasangkan kamera di GPIO 25, 26, 27. Nah kita lihat berarti masangnya mana, kita lihat GPIO berarti sini sisi kanan ya, ke sisi kanan ya. Kalau menghadap kita sisi kiri ya. Oke, ini GPIO 25, GPIO 26, GPIO 27 ya. Kalau ini adalah nomor banyaknya pin ya, yang kita pakai adalah sebelahnya ya. Oke, nah ini adalah ADC, analog digital converter, merubah data analog menjadi data digital ya, tuh ya, ADC ya. Oke, nah baru ini adalah untuk hubungan kepada remote control atau menggunakan jaringan frekuensi ya, ini ya. Tuh. Oke, ini ada ini satu, ada dua ya. Tuh. Oke, ini untuk flash membaca atau codingan yang ada di sini ya. Tuh. Jika kita menggunakan layar tampilan berikutnya. Nah, ini untuk TOS, artinya untuk apa ya, untuk screen. Kok kita menggunakan atau screen atau fingerprint ya. Tuh ya. Kalau sensornya. Nah, oke, itu ya petunjuk-petunjuknya. Nah, kalau lebih bagus lagi kita cari datasheet di Google ya, datasheet ESP32, maka nanti disitu akan muncul ya buku manual booknya ya. Buku manual booknya bahasa Inggris. Nah, oke, nah kita langsung ke sini. Jadi GPIO 25 kita rakit di sini. Nah, pertama
adalah kita buat merah ke 25. Ini 33, ini 25. Caranya hijau ke hijau ya. Oke. Caranya hijau ke hijau. Klik, diarahkan ke pinnya. Ya. Klik lagi, kita arahkan ke pinnya. Ya, oke. Nah, jadi ini kita klik garisnya, ganti warna merah. Kita klik ini garisnya, ganti warna kuning. Kita klik, oh udah ini sesuai hijau. Nah, oke. Nah, ini untuk menandakan LED-nya ya. Tuh. Baru yang sensor belum ya. Yang sensor kita pakai adalah SDA. Ya, SDA sesuai dengan codingan yang diberikan itu ya, GPO ya, data GPO 15 ya. Oke. Nah, SDA-nya ke 15. Nanti sesuaikan di sini. Nah, ini ya 15, ini ya merah, kuning, yang hijau ya. Oke. Baru kita klik ini SDA ke arah 15 ya. Oke. Ini ya, klik. Nah, jadi yang kita pakai satu pin aja. Nah, oke, yang satunya tidak. Ya. Oke, udah kalau ada kayak gini, ya hasilnya, baru kita kembali ke ini codingan yang kita cari di apa ya, JGPT. Ini kita nggak usah blok, ya, tidak usah kita blok. Nah, tapi kita salin aja langsung. Kita salin, klik salin. Nah, oke, kita selesai. Kita ke Walkwi, kita klik sini bebas, baru ya bisa kita blok ya, kita blok semuanya. Oke, tapi lebih bagus kita klik aja daripada kita blok, karena kita blok belum tentu semuanya terblok ya, karena takutnya ada yang sisa. Kita klik ini, kita tekan Ctrl A pada keyboard, baru kita akan tekan lagi Ctrl plus V ya. Oke, nah tercopy, artinya petunjuknya seperti ini. Ctrl A untuk ngeblok ya, untuk kita bisa hapus, baru Ctrl V untuk hasil kopian kita paste ya. Oke, nah, udah sudah, ini kita lihat di sini ya. Oke, jangan nanti sampai ada lagi perintah di bawah ini, maka akan error ya. Kalau bisa sudah ada ini adanya mengakhiri program ya, penutup program ya, perintah ya. Jadi jangan ada lagi ada perintah atau codingan di bawahnya ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini ya, ingat ini selalu harus koneksi dengan jaringan ya. Kalau nggak ada koneksi dengan jaringan, maka tidak akan bisa jalan ya simulasi ini. Oke. Kita akan jalankan ya. Kita klik ini play. Ya, kita tunggu. Ini agak lama ya, agak lama. Kalau Windows 11 ya kecepat. Nah, ini ada salah, artinya ada hal yang kurang diinstal. Itu apa? DAT 11 dua-duanya. Nah, kita klik aja install, langsung otomatis tuh. Nah, library-nya akan terinstall ya. Oke, library-nya ya. Nah, kita kembali ke sketch. Nah, adanya di mana? Di sini dia library-nya. Ya, tuh ya. Di sini ya, library manager-nya ya ini. Oke, atau kalau mau nyari di sini bisa tulis ya. Oke, itu contohnya DHT. Nah, oke, DHT ini macam-macam ya, ada DHT 11, ada DHT 22. Nah, itu ya. Nah, oke, karena tadi dia minta dan langsung aja kita langsung install tadi, dan terinstall. Kita klik sketch untuk kembali ke codingannya. Ini adalah urutan perintahnya ya, urutan perintahnya, artinya nomornya ya, number ya. Tuh ada di urutan 18, itu fetch setup ya. Oke, baru kita jalankan ya. Kita tunggu proses sampai tampil ya. Agak sabar ya menunggunya, karena apa? Karena dia mengcompiler, menerjemahkan bahasa penulisan ke bahasa mesin ya. Jadi masuk ke ASP ini bahasa mesin, bukan bahasa perintah ini ya. Bahasa perintah penulisan manusia ini dirubah ke bahasa mesin, yaitu bahasa mesinnya 01 ya, bahasa 01, 10 ya. Tuh, atau bilangan heksadesimal ABCD ya. Semuanya akan dirubah menjadi 01 ya. Bilangan binary. Kita tunggu ya.
Jadi alat bantunya bisa menggunakan ini ya, JGPT. Namun kalau bagi pecinta untuk istilahnya lebih paham tentang ESP32 dan memahami perintah-perintahnya, lebih baik kita jangan menggunakan JGPT ya, lebih dominan, tapi gunakanlah ya pembelajaran tentang bagaimana membuat perintah-perintah ini ya menggunakan bahasa C. Ini modelnya terbiasa, bukan dihafal ya. Jadi apa itu include, apa itu define, ya, apa itu concat ya, itu ya pin mode. Nah ini harus kita pelajarin. Ya, oke. Nah kalau udah seperti ini hasilnya tampilannya. Ya, nah ini light hijau sudah nyala. Kita klik ini sensornya. Nah ini kita rubah-rubah ini temperaturnya. Kita rubah ini, kita rubah ini. Maka apa yang terjadi? Sini berubah ya tampilannya, kelembapannya 12. Ya, baru mana lagi 14 ya, suhunya 14, kelembapannya 12 ya. Oke, yang kita lihat di sini warnanya masih tetap. Kita mau rubah lagi ke warna, nah belum naik ya, artinya kita coba kita habiskan 0. Enggak berubah juga, kita naikkan lagi nih, enggak berubah, kita naikkan lagi, kita atau naikkan full juga ya. Nah berubah ya kamera ya, tuh artinya kamera, artinya kita turunkan lagi, coba berubah nggak dia? Oh enggak. Artinya dari mana kita tahu setelah nilai minimum maksimumnya? Dari ini kita lihat codingannya ya, di sini ada namanya angkanya ya, dari 25 sampai 30. Ini ya 25 sampai 30, suhunya 25 ya, tuh artinya suhunya lebih di bawah 25 ya. Oke. Nah ini suhu ya. Oke itu. Oke ya. Jadi di bawah 25 ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Nah ini harus sama ya. Nah maka dia di hijau ya. Oke. Nah, yang kuning kita atur ya di sini berdasarkan ya nilainya yang kita atur, kita edit ya di sini ya. Oke, itu nilainya ya. Oke, kita bisa buat di sini nilainya 75. Nah, kita lihat di sini berapa maksimalnya. Kalau kita lihat di sini dia 100 ya, benar. Di sini kita bisa buat, kita stop dulu. Kita buat di sini 50 bisa ya. Oke, kita baru jalankan lagi ya. Nanti akan di situ, oh sorry ya, di sini kita harus ada, ini kita rubah tadi ya 75 ya, atau 50 ya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti dia akan menyesuaikan dengan ini nilai yang ada di sini ya. Oke, kita tunggu agak lama karena dia mengcompiler dulu ya, mengcompiler menerjemahkan bahasa penulisan ke bahasa mesin ya. Di sini agak sabar ya, jangan terlalu buru-buru. Nah ini adalah untuk alamat PV-nya. Karena kita simulasi, kita biarkan aja menggunakan Walkwick host ya, passwordnya kosong. Kalau kita rubah nanti sini berdasarkan apa kita WiFi ya, contohnya WiFi nya Oppo atau Vivo dari smartphone kita ya, passwordnya kita gunakan dari smartphone kita, passwordnya, maka simulasi ini tidak akan jalan. Kenapa? Karena dia mencari WiFi nya ya ke smartphone ya. Jadi smartphone, WiFi smartphone kita, hotspot kita nggak ini ya, nggak bisa masuk ke simulasi ini ya. Oke, dia lagi nyari. Oke, ini menghubungkan ke WiFi. Ini simbolnya udah keluar. Nah ini ya, kita klik ini, kita rubah ya. Oke, maka dia nanti kita lihat sini ya. Nah merah kan. Oke, nah balik ke hijau lagi ya, dengan catatan kita rubah lagi nih. Kita lihat sini lagi. Oh, enggak ya, ini kita kembali ke atas.
ini ya, ini pokoknya dirubah-rubah ini ya. Oke, ini kita rubah. Nah, ini. Oke, jadi inilah hasil simulasi daripada untuk mendeteksi kadar suhu dan kelembapan ya, tuh, suhu udara maupun kelembapan pada tanah ya. Tuh, ini difungsikan untuk kelembapan pada ruangan maupun tanah ya, ruangan terbuka ataupun pada ruangan tertutup ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe agar materi-materi berikutnya bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih.